Pemirsa Fides Channel sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait salah satu tokoh politik nasional yang beberapa waktu lalu namanya menjadi trending topik dan menjadi buah bibir di seluruh pelosok negeri. Kemampuan dan kemunculannya di panggung politik yang mampu menyihir banyak orang. Langkah-langkahnya yang tertata sedemikian apik dan memberikan satu gambaran bahwa dinamika politik di negeri ini senantiasa menjadi sangat apik dan menarik untuk kita simak lebih jauh. Pria kelahiran Jawa Timur, lebih tepatnya di Kediri, mampu memberikan nuansa dan memberikan harapan politik kepada banyak orang. Karena selama ini di partai tertentu ada orang yang kehilangan panggung dan lewat jalan dan langkah-langkah politik pria kelahiran Jawa Timur tersebut mampu kembali on the track dan mendapatkan ruang-ruang politik yang demokratis dan memberikan harapan bahwa esok akan ada langkah-langkah politik bagi mereka yang tersingkir selama ini akhirnya menemukan jalan kembali. Dia adalah Jenderal Purnawirawan Muldoko. Sepak terjangnya menjadi menarik bukan karena selama ini memang dia adalah pejabat publik atau lebih tepatnya menjabat sebagai kepala staf kepresidenan yang membuat langkah-langkah politik menjadi menarik karena dia mencoba dan memainkan bidak politiknya. Kemudian Anda dan kita semua tahu bahwa beliau menjadi ketua umum Partai Demokrat. Tetapi bukan terkait kisruh Partai Demokrat yang akan kita ulas, tetapi yang jauh lebih menarik dari itu semua adalah sosok Jenderal Purnawirawan Muldoko itu sendiri sebagai bagian daripada langkah dan taktik yang beliau susun mampu membuat banyak orang tersihir dan terpukau sekaligus terpana karena kemampuan dan kemunculan politiknya yang mampu memberikan angin segar kepada orang-orang yang selama ini di Partai Demokrat merasakan kepengapan karena tidak ada ruang untuk berbicara bagi suara-suara yang berseberangan dengan pemilik otoritas. Kemudian lewat kehadiran Jenderal Purnawirawan Muldoko mampu memberikan harapan dan angin segar kepada mereka-mereka yang pernah membesarkan Partai Demokrat lalu tersingkir, akhirnya menemukan jalan on the track-nya kembali. Oke, kita kembali kepada sosok Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pria kelahiran Jawa Timur atau lebih tepatnya di Kediri, memulai karirnya di Akademi Militer. Kemudian pada tahun 1981, Jenderal Muldoko yang kala itu masuk Akademi Militer mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Tentu kita tahu semua bahwa penghargaan Adi Makayasa adalah penghargaan tertinggi yang didapatkan oleh seorang taruna yang menempa diri di Akademi Militer. Tentu dengan kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki oleh seorang Muldoko lah
yang menyebabkan penghargaan tertinggi ketika mengikuti pendidikan di akademi militer sehingga dia mampu meraih itu semua. Sehingga dari latar belakang militer kita bisa melihat bahwa jalan pengabdian seorang Jenderal Purnawirawan Muldoko dititi bahkan diarungi mulai dari satu langkah demi langkah dengan penuh disiplin sehingga membawa beliau menjadi seorang perwira dan prajurit yang membanggakan di Republik ini. Beliau akhirnya dalam proses perjalanan karirnya di militer mampu menjadi Kepala Staf Angkatan Darat di tahun 2013 dan beliau juga mencatat sejarah bahwa beliau adalah kasat yang tersingkat yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Bukan karena beliau diberhentikan, tetapi beliau dinaikkan ke level yang paling tertinggi, yakni menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Beliau adalah Panglima yang dilantik langsung oleh seorang Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sehingga kita bisa melihat bahwa perjalanan karir seorang Jenderal Purnawirawan Muldoko begitu bersinar. Bahkan beliau bisa kita katakan sebagai salah satu bintang yang dimiliki oleh Purnawirawan hari ini adalah Jenderal Purnawirawan Muldoko. Sehingga tidak heran dengan pengalaman track record yang begitu ditapaki oleh Jenderal Purnawirawan Muldoko. Dari dulu penuh dengan disiplin, mampu mengukur kapasitas dirinya. Beliau membuktikan bahwa setiap tugas yang diberikan dan diamanahkan kepada beliau senantiasa diemban dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga kita bisa tahu beliau masuk akademi militer meraih penghargaan Adi Makayasa. Kemudian berkarir lama di Angkatan Darat, beliau juga mampu meraih jabatan tertinggi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Ini semua terjadi karena beliau memiliki kapasitas dan komitmen yang penuh tanggung jawab ketika diberikan amanah. Sehingga tidak heran kalau SBY ketika menjabat sebagai presiden waktu itu memberikan tiket kepada Jenderal Muldoko untuk menduduki posisi yang paling strategis di tubuh Tentara Nasional Indonesia dengan menjadi Panglima TNI. Dan kita tahu Jenderal Muldoko menyelesaikan tugas itu dengan penuh catatan yang gemilang. Kenapa saya katakan dengan penuh catatan gemilang? Perlu kita tahu bahwa Jenderal Muldoko ketika masih aktif menjadi panglima, beliau yang mengantarkan Presiden SBY hingga akhir periode masa jabatannya, kemudian masuk Bapak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden, sehingga posisi Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko kala itu sebagai panglima mampu memberikan pengawalan. Boleh kita katakan bahwa posisi panglima begitu strategis di dalam posisi pemerintahan. Kenapa? Karena dia mampu menjamin jalannya transisi kepemimpinan dari Bapak SBY ke Pak Jokowi. Sehingga ini menjadi catatan kepada kita
bahwa beliau mampu mengawal dan menjamin dari segi keamanan bahwa tidak ada gangguan di dalam proses transisi kepemimpinan itu. Ini menjadi catatan yang saya kira menjadi sangat penting untuk kita ketahui bersama, bahwa beliau berjasa di dalam mengantarkan transisi kepemimpinan dari masa Pak SBY ke Pak Jokowi. Tentu ini bukan orang sembarang yang mampu melakukan ini. Kita tahu bahwa pada waktu itu Pilpres demikian bergejolak, tetapi ketika Bapak Presiden Joko Widodo dilantik dan memulai masa kerja beliau sebagai presiden, di sana ada Jenderal Muldoko yang memastikan transisi kepemimpinan berjalan secara aman dan damai. Saya kira itu adalah prestasi yang mampu ditorehkan oleh beliau. Kalau kita mengulik sejarah transisi kepemimpinan yang menarik seperti ini, tentu kita bisa melihat bahwa transisi kepemimpinan terkadang memberikan gejolak, tetapi kehadiran seorang Panglima TNI yang mengorganisir prajurit secara profesional mampu mengantarkan itu semua. Dan saya kira itu adalah sebuah prestasi. Tidak mungkin kita akan menutup mata dengan prestasi Jenderal Muldoko ketika masih menjadi Panglima TNI. Pemirsa Fides Channel sekalian, ini menjadi catatan menarik bahwa kemunculan seorang tokoh Muldoko, Jenderal Purnawirawan Muldoko, sebagai tokoh politik nasional bukan dimulai atau dilakukan secara karbitan, tetapi beliau secara profesional memulai karir itu dari bawah, sehingga beliau memiliki pondasi dan langkah-langkah yang terukur, dan tentunya beliau punya kapasitas. Sehingga menjadi sangat wajar dan sangat logis seorang Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan dan memberikan amanah kepada Jenderal Purnawirawan Muldoko untuk menduduki Kepala Staf Kepresidenan. Tentu ini bukan jabatan sembarangan. Ini merupakan jabatan yang sangat strategis dan sekaligus penuh prestise ketika orang yang menjalankannya adalah orang yang penuh dengan amanah. Pemirsa Fides Channel sekalian, ketika kita melihat perjalanan beliau yang meniti dari bawah karir demi karir yang beliau lakoni, ini memberikan kita gambaran bahwa pada diri seorang Jenderal Purnawirawan Muldoko terdapat komitmen dan kapasitas pengabdian yang mumpuni, bukan sekedar hadir begitu saja secara ujug-ujug muncul atau secara karbitan. Sehingga boleh kita katakan bahwa Jenderal Purnawirawan Muldoko adalah orang yang ditempa sehingga mampu memiliki kapasitas, sehingga wajar beliau ketika diserang, beliau ketika diejek akibat peristiwa KLB yang terjadi di Sumatera Utara, di tubuh Partai Demokrat, tentu beliau tahu dan memiliki kapasitas, sekaligus tidak mungkin seseorang yang pernah menduduki, sekali lagi, tidak mungkin seseorang yang pernah menduduki jabatan yang paling strategis, apalagi terkait di militer, apalagi beliau pernah menjadi Panglima TNI, beliau pasti tahu taktik dan strategi. Beliau pasti mengukur diri tentunya, sekaligus mengukur sejauh mana kemampuan untuk
mampu mengambil amanah. Kemudian yang menjadi catatan juga, tidak mungkin Jenderal Purnawirawan Muldoko akan hadir di tempat itu kalau tidak ada ruang dan peluang yang diberikan oleh orang-orang Demokrat. Terlepas apakah orang-orang Demokrat yang memberikan ruang kepada Jenderal Purnawirawan Muldoko adalah orang-orang yang dipecat, apakah orang-orang yang tidak diberikan ruang, ataukah memang orang-orang Demokrat yang menghendaki seorang Jenderal Purnawirawan Muldoko untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat. Pemirsa Fides Channel sekalian, kami hanya ingin menyampaikan bahwa tidak mungkin seorang Jenderal Purnawirawan Muldoko secara tiba-tiba dan ujub-ujub mau masuk di dalam pusaran Partai Demokrat kalau Jenderal Purnawirawan Muldoko tidak mengukur kemampuan, kapasitas, dan ketahanan beliau untuk mengawal dan menahkodai Partai Demokrat. Saya kira kader-kader Partai Demokrat yang hadir di Kongres luar biasa di Sumatera Utara menyadari betul bahwa kapasitas dan komitmen membesarkan partai dan memberikan ruang secara demokratis yang sama dan merata kepada seluruh kader ada pada diri seorang Jenderal Purnawirawan Muldoko. Pemirsa Fides Channel sekalian, melihat seorang tokoh, tentu kita akan sampai kepada satu pertanyaan, apa latar belakang yang membentuk dia sehingga mampu memiliki kapasitas, mampu memiliki karakter yang khas kepada seseorang tersebut, sehingga ketika dia mengambil satu tindakan, pasti tindakan yang diambil terukur dan tentunya terpercaya. Sehingga kita akan selalu melihat bahwa tokoh-tokoh yang ada di Republik ini, baik itu tokoh politik maupun tokoh di bidang yang lain, pasti berangkat dari latar belakang yang membentuk kapasitas dirinya, kapasitas pengetahuan, sehingga ketika mengambil satu tindakan, kita bisa menilai bahwa memang orang tersebut merintis dari bawah sehingga memahami betul apapun yang diambil pasti ada resiko. Seorang Jenderal Purnawirawan Muldoko pasti tahu dan sudah mengkalkulasi resiko apa yang akan dialami ketika mengambil satu keputusan tertentu. Beliau pasti akan mengukur daya tahan, apalagi beliau adalah seorang yang berlatar belakang militer, bukan latar belakang militer yang ujub-ujub, tetapi beliau menuntaskan, bahkan secara paripurna beliau mampu menapaki berbagai jenjang karir, bahkan karir tertinggi di tubuh Tentara Nasional Indonesia mampu beliau jabat dan mengantarkan transisi, mampu mengamankan Kongres luar biasa sehingga menjamin hidupnya kembali nilai-nilai demokrasi di tubuh partai yang menyuarakan terkait demokrasi. Siapa lagi kalau bukan Partai Demokrat? Tentu beliau sangat cerdas dan memahami itu,